A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih melanjutkan pelajaran fikih bab 4, praktek bersuci, dan kita memasuki bahasan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi dan hikmah dari beristinja yang merupakan salah satu kegiatan bersuci. Kita simak videonya ya. Beberapa perilaku yang dilarang ketika teman-teman istinja. Yang pertama, membawa lafaz Allah atau Nabi Muhammad atau Al-Quran ke dalam kamar mandi. Tolong dipastikan nih baju teman-teman ada tidak lafaz Allahnya atau lafaz Nabi Muhammadnya atau lafaz Al-Quran. Jadi jangan sampai teman-teman semangat nih berislam, ada tulisan di sini la ilaha illallah, teman-teman semangat tuh masuk kamar mandi dipakai lafaz Allahnya. Tidak. Jadi ketika teman-teman menggunakan baju ada lafaz Allahnya, mau masuk kamar mandi, tolong dilepas terlebih dahulu. Ustadz, bagaimana dengan hafalan Al-Quran? Kan kita tidak boleh masuk membawa Al-Quran, tapi saya sudah hafal nih surat An-Naba, An-Nazi'at, itu berbeda. Kenapa? Karena Al-Quran posisinya ada di dalam hati teman-teman. Selama teman-teman di dalam kamar mandi tidak membaca Al-Quran, maka itu tidak apa-apa. Seperti itu ya, paham ya? Berbeda antara tulisan dengan apa yang sudah kita hafal. Lalu yang selanjutnya, yang dilarang itu adalah buang air kecil atau buang air besar juga menghadap ke arah kiblat. Itu dilarang oleh Allah SWT. Yang ketiga, Ustaz percepat, dilarang berduaan di dalam kamar mandi. Berduaan saja dilarang, apalagi bertiga, berempat, berlima. Maksudnya, oh Ustaz, berdua dilarang, bertiga boleh ya? Tidak. Maksudnya, kenapa dilarang berduaan dalam kamar mandi ataupun lebih? Agar kita saling menjaga aurat kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, Ustadz tidak ingin lagi melihat nanti ketika ada Ustadz ke kamar mandi, ada anak nih, abata di dalam kamar mandi berdua. Nah, itu tidak boleh. Teman-teman ya, belajar ya, kedepannya tidak boleh seperti itu lagi ya. Lalu juga dilarang makan, bernyanyi, ngobrol, bersiul, apapun itu yang sifatnya itu membicarakan sesuatu. Itu dilarang di dalam Allah tidak suka. Kenapa? Tidak dianjurkan makan di kamar mandi karena itu ada tempat yang kotor. Kenapa teman-teman dilarang untuk ngobrol, dilarang untuk bersiul, nyanyi di kamar mandi? Kenapa? Karena kamar mandi adalah tempat berkumpulnya jin. Kita dianjurkan tidak berlama-lama di dalam kamar mandi. Selesai urusan kamar mandi, keluar. Hanya butuhnya mandi saja, mandi paling 5 menit selesai. Jadi jangan sampai ada misalkan anak abata mandi sampai 1 jam, itu tidak dianjurkan. Mandi secukupnya, air secukupnya, waktu secukupnya. Lebih baik lama-lama di masjid daripada lama-lama di kamar mandi teman-teman. Paham ya? Lalu yang selanjutnya, dilarang melihat aurat teman sekalipun sesama jenis. Ustadz, saya kan laki-laki, dia laki-laki, boleh dong? Tidak, tetap tidak boleh ya teman-teman ya. Allah tidak suka itu. Intinya kita tidak melakukan apa yang Allah tidak suka. Lalu teman-teman terakhir, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari bab istinja ini ketika kita menggunakan adab? Pertama, Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwasanya ketika kita istinja, cara buang air kecil kita betul, cara buang air besar kita betul, Allah jamin kita terbebas dari siksa kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari siksa kubur, teman-teman. Kenapa? Karena siksa kubur itu amat terangan sangat berat. Lalu juga teman-teman, hikmahnya apa? Yang kedua, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sholat teman-teman ibadah itu, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tapi ketika hal yang sepele saja, contoh buang air kecil, buang air besar, ketika kita menggunakan adab, Allah nilai itu pahala. Makanya beruntunglah kita menjadi umat Islam, sampai hal terkecil pun Allah nilai ibadah ketika teman-teman tata caranya betul. Lalu yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang-orang yang bersih. Yang keempat, dicintai juga oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu mengikuti anjuran atau apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana maya fil jannah. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku, maka dia berarti cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah SWT.
Sederhana, kita mengikuti cara buang air kecilnya Rasulullah, kita mengikuti cara buang air besarnya Rasulullah. Rasulullah insya Allah cinta kepada kita. Kenapa? Karena dasar kita melakukan hal yang sepele tadi itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Lalu yang selanjutnya adalah mendapatkan tubuh yang lebih sehat, teman-teman. Jadi Ustaz, kenapa ya sakit? Aku kok lemes, susah buang air besar, susah buang air kecil, atau kadang-kadang beser. Nah, tolong dicek, teman-teman, buang air kecil atau buang air besarnya sudah sesuai adab atau belum. Lalu yang terakhir, terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama mungkin teman-teman sekarang belum merasakan, tapi bisa jadi dampak daripada ketika teman-teman kencing atau BAB tidak sesuai dengan adab 10 atau 20 atau 30 tahun ke depan itu baru terasa. Kencing manis lah, batu ginjal lah, atau susah buang air kecil lah. Jadi tentunya setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita memiliki sejuta manfaat bagi kita. Tinggal kita samina wa ta'na atau mengikuti perintah Allah SWT. Kenapa? Karena kita adalah produknya Allah, kita diciptakan oleh Allah SWT. Tentunya Allah SWT yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.